Jadi dia tuh kadang-kadang emang pusing gitu loh, emang pusing. Kadang-kadang emang masalahnya di situ. Jadi kalau dia udah pusing tuh dia diem dulu gitu. Aku dicuekin. Laki-laki itu ya 3 hari aja nggak ngeluarin mumet. Dia coli kali. Kayaknya sih coli deh. Kau tak kenapa nggak coba-coba menerima hati untuk orang lain? Kalau model-modelnya masih sama kayak dia mah percuma gitu kan. Oh iya loh, cari yang jelas. Iya makanya nyari yang jelas, yang baik, yang ini gitu kan. Tapi masih menerima dia nih ya kalau dia datang ya. Nggak tahu deh kalau sekarang mah aku lagi sebel. Gitu Iya makanya dia sering ngomong gini, udah deh lu minta cerai. Ujung-ujungnya juga eng lagi katanya. Iya. Kangen kan sama rudal gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi. Satu-satunya host yang katanya nggak terlalu tampan, tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke, jadi saya malam ini saya geber terus nih. Saya kehadiran lagi seorang narasumber, seorang perempuan. Perempuan cukup matang. Konon katanya dia nih menjalin hubungan bahkan sampai menikah ya dengan sepupunya sendiri. Wow, seperti apa kisahnya? Kita sambit aja narasumbernya. Halo. Halo. Selamat malam. Malam. Kak Okta. Ya. Wah, Kak Okta, terima kasih nih udah mau datang ke sini nih. Kak Okta nih lucu loh pakai topeng pink itu loh. Iya. Biar imut-imut. Iya, emang sebenarnya imut ya Kak Okta nih orangnya ya. Kak Okta, oke. Sebelumnya saya ucapin lagi terima kasih udah mau datang ke sini dan biar teman-teman nggak pinisirin gitu, Kak Okta langsung cerita aja kali ya. Oke, silakan Kak Okta. Jadi ceritanya saya tuh sama sepupu saya itu emang sudah lama nggak ketemu. Udah lama nggak ketemu berarti sering ketemu dong tadinya. Jadi udah lama nggak ketemu kan. Terus tiba-tiba biasa deh kita dapat nomor WA-nya kan. Terus saya say hello sama dia kan. Oke, ini WA. Ketemu lagi udah remaja atau gimana? Udah saya udah punya anak. Dia udah punya anak. Cuman saya janda. Oh, oke. Jadi ketemu lagi setelah dewasa nih. Sama-sama udah menikah. Udah. Kak Okta punya anak, dia juga udah punya anak nih. Iya. Cuma Kak Okta janda. Iya. Kalau dia? Masih sama istrinya. Oh, oke. Terus say hello di WA gitu kan. Emang saya sering curhat sama dia tuh. Sering curhat. Ya namanya sama sepupu kan ya. Saya mah tadinya nggak punya pikiran macam-macam. Namanya sepupu. Ya udah biasa aja gitu ngobrol-ngobrol. Cuman karena kita sering curhat jadi deket. Gitu kan. Terus udah saya kan waktu itu kebetulan tinggal di luar kota. Jadi emang jauh. Terus ya dia ngajakin ketemu gitu kan. Terus dia bilang sama saya, ketemunya di mana? Karena kan aku posisinya di luar kota. Terus kata dia, ya udah, dia emang langsung ngajakin tuh ketemuan. Karena biar nggak ada yang lihat kata dia. Ya udah. Karena kan dia kan emang bukan orang asing ya. Jadi saya nyaman aja. Gitu kan ya udah akhirnya udah tuh janjian terus ya tuh ya namanya belum pernah udah lama nggak ketemu kita ngobrol-ngobrol gitu kan biasa deh ngobrol belum ini sih ya emang sih dia gitu kan curhat berarti ya iya curhat-curhatan gimana gitu cerita-cerita terus udah gitu udah pulang nih. Besoknya ya seperti biasa lah. Dia tuh kalau mau berangkat kerja dia pasti telepon. Sampai di kantornya aja dia telepon. Sampai pulang kerja lagi dia telepon. Gitu. Jadi begitu aja alurnya tuh. Terus nanti udah kita ketemu lagi. Gitu. Janjian lagi. Sampai akhirnya ya udahlah kita melakukan hubungan
gitu kan. Ini yang pertemuan yang keberapa nih? Akhirnya. Ketiga kayaknya deh. Ketiga. Mm-mm. Oh, ketiga tuh udah. Udah namanya juga ya. Mm-mm. Udah tuh. Ntar dulu, yang ngasih kode dulu siapa nih? Ya pasti dia lah. Oh dia Iya. ngapain emang? Ya biasa lah. Gitu apalagi kan kalau kita tidur kan pasti gitu kan. Oh sampai nginep. Nginep lah. Soalnya kan saya kan di luar kota. Gitu dan dia kan biasanya dia tuh suka ada urusan kerjaan keluar kota juga kan. Oke. Jadi dia alasannya gitu kali sama orang rumahnya ya. Nah, Jadi- gimana? Maksud saya, ini kan hal yang pertama kali nih sama dia gitu. Biasanya kan orang kalau baru pertama ini kan agak malu-malu nih, buat sampai kayak misalnya kita ya lah depan dia gitu kan. Ini gimana momen-momen pertama kali itu? Oh makanya heran gak malu sih. Nggak. Mungkin karena emang tadinya kenal ya. Terus kan juga nggak langsung itu kan udah beberapa yang kali ya. Ya, yang ketiga udah kali berapa kan. kali gitu. Jadi udah kita kan emang ngobrol di telepon tuh emang udah lama. Jadi emang udah sering ngobrol jadi udah kayak emang udah nggak tahu deh. Makanya juga bingung tuh. Jadi udah deket aja. Tapi ya itu dengan penuh kesadaran sama-sama sendiri gitu ya. Iya. Tapi akhirnya kita emang jadian. Oh setelah melakukan itu. Pas ketemuan kedua deh. Oh pertemuan kedua. Soalnya dia bilang sama aku, dia tuh emang dari dulu emang udah suka sama aku, kata dia. Karena mikir kita saudara gitu kan. Jadi dia tuh nggak berani mengungkapkan. Apalagi kan waktu itu juga, terus kita sama-sama udah nikah ya, udah lama nggak ketemu gitu. Emang sih dia katanya dari dulu emang udah suka sama aku, gitu. Kesannya gimana waktu pertama kali ngelakuin HS sama dia? Oh itu mah aku belum terlalu ini, karena kan baru ya, masih biasa aja sih waktu itu tuh. Cuman karena saya itu tinggalnya di luar kota, jadi emang kita tiap ketemu tuh pasti. Oke. Karena kan jauh ya, gitu. Jadi pasti ketemu. Nah, pokoknya udah mana aja deh. Udah disatronin ya? Udah. Kalau orang tuh wisata kuliner, kita wisata. Beneran. Anjir lah. Bener. Mana aja deh. Kesini. Wah pokoknya udah. Sampai akhirnya, kan akhirnya kita emang sama-sama suka. Oke. Emang sama-sama sayang. Dia juga orangnya baik ya. Terus ya udah. Karena kayak gitu akhirnya kita ya udah deh nikah aja gitu. Oh nikah siri dong berarti ya? Iya karena dia kan punya istri. Emang sih dia bilang dia itu tuh nggak ada masalah sama istrinya kan. Jadi dia emang nggak mau ceraiin istrinya. Nah yang membuat Kak Okta mau menikah sama dia kenapa nih? Karena aku juga jadi sayang sama dia. Jadi sayang karena emang udah sering ketemu, terus kita juga emang udah deket banget gitu, dia juga baik gitu kan. Akhirnya ya udah, terus kita akhirnya nikah siri. Oke. Udah, nah disitulah mulailah istrinya tahu. Istrinya tahu tuh, sampai istrinya ngelihat surat nikah kita kan, sama istrinya dibakar surat nikahnya. Terus dia bilang sama istrinya udah nggak mau aku kan. Aku tuh sebetulnya di situ udah minta pisah. Udah pisah aja deh. Cuman dia nggak mau. Dia nggak mau. Ya karena aku juga sayang ya. Jadi ya udah deh. Gitu emang dia baik banget deh. Yang paling ini banget dia baik. Yang paling aku tuh emang jadi gimana sama dia emang baik banget. Jadi dia itu mempertahankan aku, mempertahankan istrinya juga. Ya begitulah laki-laki ya, egois. Tapi emang dia mempertahankan akunya tuh bener-bener Kuat ya. Sampai pokoknya nggak terima deh, gitu. Padahal kalau seandainya waktu itu dia
ya udahlah gitu ya. Ya udah aku juga mundur. Gitu kan. Sampai akhirnya keluarganya tahu, udah habis aku diteror. Keluarganya tahu. Wah, Berarti kenal dong sama Kak Okta dong. ya kenal kan saudara. Iya. Terus istrinya juga kenal. Oh kalau istrinya aku gak kenal. Karena kan aku terakhir ketemu sama dia kita masih sama-sama kecil. Jadi waktu dia berumah tangga kenal sama istrinya, aku kan memang gak pernah ketemu sama istrinya. Akhirnya keluarga tahu nih. Keluarga tahu, ngamuk. Apalagi ibunya. Ibunya tuh benar-benar ini aku banget, nyari-nyari aku banget nih. Aku benar-benar diteror, semua keluarga aku diteleponin. Tante-tante aku, uwa-uwa aku semuanya. Habis sama dia dikata-katain. Pokoknya ini banget deh. Di situ aku tuh udah deh gitu kan. Dia tetap nggak mau. Sampai akhirnya istrinya minta cerai kan. Istri minta cerai juga dia nggak mau ceraiin istrinya. Tapi dia masih bertahan juga sama aku. Terus aku bilang udah balikan lagi aja. Nggak mau gitu. Karena emang dari awal aku mau nikah sama dia emang dia bilang kan dia nggak mau ceraiin istrinya. Karena emang dia udah ngomong gitu. Makanya aku ya udah deh gitu kan, aku ngikutin aja alurnya. Karena dari awal tuh dia emang udah ya udah kita nikah, tapi kalau untuk gue cerai gue nggak mau karena gue nggak punya masalah sama istri gue gitu kan. Ya udah tuh. Jadi selama berumah tangga tuh kita nggak pernah serumah. Nggak pernah serumah. Nggak. Paling dia datang seminggu 3 kali. Pokoknya sebisanya dia aja. Punya anak gak dari dia? Nggak. Oh nggak ada anak. Nggak ada anak. Kayak gitu. Jadi gitu aja alurnya. Jadi ntar dia datang, terus tadi dia pulang. Gitu aja. Terus kan akhirnya pas kita udah berumah tangga akhirnya kontrak ya. Akhirnya kita ngontrak rumah, dia ngontrakin saya tuh. Ngontrak rumah. Terus datangnya sesuka dia aja. Ya sesuka nanti dia. Kalau lagi pengen aja. Emang goblok. Tapi kan Kak Okta juga kan pengen kan? Pengen lah, pengen. Cuman lama-lama akunya juga jadi capek. Capek sama keadaan ya? Capeknya karena aku jadi dibohongin terus gitu, dibohongin. Ntar dia, apalagi kan istrinya ini akhirnya cerai sama dia. Oh akhirnya cerai? Cerai. Oh, oke. Akhirnya cerai dia sama istrinya. Nah, terus? Jadi udah sering terulang kan, dia bilang udahan nih. Aku udahan nih sama dia. Tahu-tahu ketahuan lagi, kita masih hubungan. Istrinya marah lagi. Ketahuan lagi, terus udah yang keberapa kali ketahuan istrinya akhirnya minta cerai. Ngurus di pengadilan, aku juga udah bilang, udah deh gue mundur aja nih. Masih tetap gak mau dianya. Sampai aku udah kabur loh. Aku udah kabur dari dia, dicari-cari sama dia. Sampai dia bilang, ini istri gue nih udah cerai nih. Gitu kan. Ya udah deh. Akhirnya balik lagi sama dia. Cuman tetap aja. Walaupun dia udah cerai, tetap kita gak pernah serumah. Nah, kenapa? Jadi dia tuh kayak apa ya? Kayak, kalau aku bilang sih dia kayak cari muka. Kayak cari muka sama keluarganya. Kalau aku bilang sih gitu. Dalam hal apa nih cari muka nih maksudnya nih? Dia kan ada anak juga kan. Ya dari istrinya. Nah anak-anaknya ini juga deket kan sama keluarganya dia. Terus kadang keluarganya dia kan pas nikah sama aku itu akhirnya ada masalah tuh di kantornya gitu kan. Akhirnya dia emang berhenti tuh. Jadi emang ekonominya dia jadi kacau lah. Jadi dia kadang-kadang dibantu juga tuh sama keluarganya. Anaknya itu tuh kayak sekolahnya gitu kan. Tapi aku walaupun dia udah susah lah, aku masih mau lah jalan sama dia gitu kan. Sampai akhirnya dia tuh kalau ada acara kayak lebaran, kayak kemana-mana itu istrinya tuh selalu ada, biar udah cerai juga. Oke, mantannya tetap datang ya? Tetap datang, terus jalan liburan kemana-mana, mantannya diajak dia ikut. Oh, jadi berbalik ya? Tapi udah cerai gitu. Iya. Cuman keluarganya tuh ya mengajak dia gitu kan.
Sampai akhirnya aku tuh, maksud aku gini loh, ya udah balikan aja lagi gitu kan, daripada kayak begini. Cuman kan katanya bininya emang udah nggak mau balikan lagi sama dia gitu. Sampai akhirnya aku ada di titik ya udahlah, terserah lah, mau ngapain kek gitu kan. Dia mau ngapain kek. Sampai sekarang. Tapi ya gitu. Jadi nanti ribut, terbalik lagi. Kak Okta nggak pernah minta gitu sama dia, kan udah sih kenapa kan lu udah duda nih. Orang-orang juga tahu gue janda gitu. Kenapa kita nggak nikah resmi aja gitu? Banyak yang diomongin lah sama dia lah, ntar yang inilah, yang itulah, makanya aku jadi capek. Oke. Banyak. Ini cowok ini juga nih. Ngehek juga. Iya. Tapi emang yang bego gue. Iya. Cuman emang aku sih nggak ini ya. Walaupun aku gini, emang aku nggak, tetap dia baik. Maksudnya ada sisi baiknya. Baiklah, nggak. Dia kan sering ngomong, lu nggak ingat dulu lo, gue udah begini sama lu gini kan. Emang iya sih. Biar gimana dia ada sisi baiknya juga gitu kan. Kalau kita kan sekarang kalau ribut, karena kan dia jadi banyak bohong ya. Jadi banyak bohong. Kadang-kadang semuanya dia. Kadang-kadang ngilang sampai berbulan-bulan. Tiba-tiba muncul gitu kan. Ntar aku kan yang nyari uang, yang ini aku sendiri gitu. Ini itu. Kadang-kadang dia nggak ingat apa gue tuh dulu begini. Emang sih aku juga nggak ngilangin lah kebaikan dia ya. Pasti ada baiknya lah, makanya aku juga mau. Cuman capek aja sama ininya dia sih, siklusnya gitu ya. Tadinya kan dia banyak berbohong sama istrinya nih, buat bisa nemuin Kak Okta kan. Nah sekarang dia setelah cerai malah berbalik nih. Sekarang dia banyak berbohongnya sama Kak Okta nih. Oh enggak, tapi dia sama keluarganya juga masih berbohong karena bilangnya sama aku udah enggak. Sama keluarga, tapi keluarganya juga 50-50 antara percaya dan enggak gitu. Ya, tapi kan sekarang jadi memang berbalik ya. Si dia nih jadinya sering berbohong sama Kak Okta nih. Iya. Untuk nggak tahu nih dia di luar kemana atau ngapain sama siapa gitu kan. Begitu kan ya. Aduh. Cuman emang dia nggak serumah sama istrinya kan, udah nggak serumah. Yeah. Istrinya tuh udah keluar lah gitu, udah nggak tinggal serumah lagi sama dia. Tadi katanya dia sempat ngilang berbulan-bulan. Berapa bulan paling lama dia ngilang? 5 bulan. 5 bulan. Itu nggak tahu tuh benar-benar dia kemana gitu. Aku sih tahu. Nah itu makanya puncak-puncaknya tuh di situ. Jadi di saat aku lagi susah, aku lihat di foto gitu kan, namanya kita masih hubungan saudara, pasti aku tahu dong. Aku lihat dia lagi pada pergi, ada mantannya juga di situ. Nah di situ aku udah mulai, aduh bener-bener nih orang gitu kan. Cuman aku tuh mikir, oh ya udah emang udah resiko gitu ya. Emang udah resiko gue nih. Tapi ya gitulah. Ntar dia tuh kalau tiap ketemu jadi kayak flying victim ya. Iya. Kayak flying victim gitu. Jadi ada aja deh pintar ngomong. Jadi gini. Ntar aku diinin lagi sama dia. Emang makanya gue juga heran. Tapi aku ya udah deh, ya udah. Sampai di titik aku tuh kesel, ntar akhirnya baik lagi. Terus udah ini baik lagi. Tapi setelah dia bercerai, dia menghilang berbulan-bulan, ada kemungkinan dia sama istrinya juga begitu melakukan hal yang sama. Misalnya dia check in di luar sama mantannya itu. Ya kalau itu sih aku nggak tahu ya. Cuman sih kalau yang aku, karena kan biar gimana aku tahu infonya juga ya. Karena kan namanya ada info lah dari keluarga gitu. Enggak sih, kalau sampai begitu kayaknya enggak. Enggak ya. Enggak. Cuman dia tuh cari muka aja. Berarti dia punya mainan lain. Kalau yang aku tahu sih emang dia itu, jadi kan dia tuh pas berhenti kerja, emang dia ekonominya tuh down, ambruk banget. Jadi dia tuh kadang-kadang emang pusing. Gitu loh, emang pusing. Kadang-kadang emang masalahnya di situ. Jadi kalau dia udah pusing tuh dia diem dulu gitu. Aku dicuekin. Ya gini ya, laki-laki itu ya 3 hari aja
nggak ngeluarin, mumet. Dia coli kali. Kayaknya sih coli deh. Ngapain coli kalau lu punya cewek ya secara gitu terang-terangan gitu, ada Kak Okta gitu loh. Karena kan aku emang kalau lagi sebel sama dia aku nggak mau. Tapi Kak Okta banyak nuntut nggak sih sama dia? Ya enggak lah. Enggak. Orang aku tuh nikah sama dia tuh dari 2011. 2011, oke. Pacarannya tuh sebelum itu ya, kita pacaran dulu tuh. Pacaran 3 tahun lah. Pacaran 3 tahun terus nikah tahun 2011 itu kan lama. Gimana mau nuntut aku? Nah, maksudnya gini, biasanya ya laki-laki tuh misalnya dia malas pulang ke rumah kalau misalnya istrinya banyak nuntut, terlalu cerewet, minta status yang jelas gitu, yang akhirnya bikin dia jadi pusing nih, dia nggak mau pulang. Nah, ada nggak? Kau tuh ada minta-minta itu nggak? Misalnya nagih ke dia nih, oh lu tolong dong sekalian udah jelasin dah status gua, jangan kayak gini terus misalnya. Nggak ada omongan kayak gitu. Enggak. Aku cuman minta sama dia gini. Ini kita tadinya sekarang mah udah capek. Tadinya ini kita nikah udah lama loh, nggak pernah serumah. Kan kamu kan udah cerai. Iya. Gitu. Minimal kita serumah lah. Dia alasannya, gue kan emang sih dia tuh kerja, ada hubungannya sama keluarganya gitu kan, kayak ngebantu keluarganya. Gue kan ini gitu. Alasan dia itu. Tadinya kan aku nggak terima, cuman aku akhirnya mikirnya ya udahlah gitu. Sekarang kalau seandainya dituntut ini aja deh, kadang ngasih uang, kadang enggak gitu ya. Aku pokoknya kalau masalah uang sih aku nyari sendiri deh. Ya, jadi mungkin alasan dia cari muka tadi mungkin dalam konteksnya begini ya. Kalau gue serumah sama lo, ya bisa jadi gue disalahin lagi nih sama keluarga gue, gitu. Akhirnya karena gue udah dibantu ekonominya, bisa jadi gue nggak dikasih kerjaan. Nah itu ya. Makanya aku tuh sering bilang sama dia, lo tuh cari muka. Cuman dia nggak terima kalau aku ngomong gitu. Cari muka gimana? Gue kerja, kata dia gitu kan. Gue kerja, cari muka gimana? Selalu kayak gitu dia ngomongnya kan. Jadi di situ-situ aja tuh lingkaran setan. Pokoknya begitu aja masalahnya tuh. Sampai dia nggak pernah mau ucapin lo gue ceraiin, nggak pernah mau. Kalau aku minta cerai, itu cerai itu laki-laki yang bisa nyerain, kata dia gitu. Laki-laki yang bisa nyerain. Lo mau bilang cerai sampai kapanpun lo nggak mau belum cerai sama gue, lo masih jadi bini gue, kata dia. Tapi kalau masalah uang masih kirim? Enggak. Kalau sekarang ini udah berapa lama nih enggak. Jadi ya gitu aja, kalau seandainya dia lagi ketemu nih, kan orangnya kumat-kumatan, ntar ngilang. Ntar kalau udah ketemu ngirim. Ntar kalau kayak lagi begini nih, udah. Ini ada berapa bulan dia ngirim uang? Hampir sebulan sih. Hampir sebulan. Kayak gitu aja jadi. Kak Okta punya anak berapa? 2 dari mantan suami ya. Sekarang kerja Kak Okta? Kerja. Nyari uang sendiri itu ya buat anak-anaknya. Anak-anak umur berapa emang? Yang pertama udah kerja, yang kedua SMA. SMA ya udah gede-gede. Udah gede-gede sih anak aku, makanya aku juga ya udahlah. Makanya aku juga sebetulnya kalau pisah sama dia juga ya udah gitu kan, nggak ada masalah. Anak-anak juga udah gede, malah aku lebih enjoy kayak begini gitu. Jadi nggak pusing gitu kan. Kak Okta kenapa nggak coba-coba menerima hati untuk orang lain? Mau sih, cuman emang belum dapat aja. Ada yang deketin mah banyak ya, cuman akunya ya belum ini aja. Belum serap. Karena aku mikir kalau model-modelnya masih sama kayak dia mah percuma gitu kan. Oh iya loh, cari yang jelas. Iya makanya nyari yang jelas, yang baik, yang ini gitu kan. Jadi sekarang ya gitu aja. Tapi masih menerima dia nih ya kalau dia datang ya? Nggak tahu deh, kalau sekarang mah aku lagi sebel. Tapi begini, siklusnya emang begini. Ya akhirnya nanti dia datang dengan apa ya, kayak ngerayu-rayu, akhirnya luluh juga gitu. Iya, makanya dia sering ngomong gini, udah deh lu minta cerai. Ujung-ujungnya juga lagi katanya. Iya. Kangen kan sama rudal gue. Cuman emang itu sih yang bikin kangen rudalnya.
Iya ya. Salah satunya. Iya paham. Kayak gitu. Aduh, bang laki-laki ini meresahkan ya. Iya. Tapi emang aku tuh cuman baru sama dia doang loh. Aku kan kalau sama laki-laki tuh emang susah ya, buat deket sama laki-laki tuh susah. Cuman sama dia doang nih gue mau dibego-begoin. Karena cinta. Makanya heran. Ya karena cinta ya, nggak bisa dipungkiri ya. Iya, orang kita aja banyak kan yang nanya, kok bisa sih sama saudara gitu kan? Kok Tapi bisa kan sih? ini sepupu kan ya. Iya sepupu. Kalau sepupu nggak ada masalah. Iya, tapi kan ada juga yang ngomong gitu. Emang kan aku waktu mau nikah sama dia tuh aku nanya dulu kan. Enggak langsung kita nikah gini-gini. Enggak lah. Kita nanya dulu sama orang yang ngerti. Sama pak penghulunya kita nanya dulu. Iya betul. Ini kalau mas sepupu gimana boleh gitu kan. Boleh emang. Tapi kan ada juga orang yang nanya kok bisa sih. Maksudnya sama saudara kok bisa sih sampai gitu kan. Nah, itu mama FB paling. Ya mama FB itu. Yang nggak pakai data, nggak pakai ilmu. Nah, kita sendiri bingung, kok bisa gitu, kok bisa gitu kan. Makanya sampai sekarang tuh aku nggak tahu tuh. Kalau menurut abang gimana tuh, dia sebetulnya maunya apa sih bang? Dia ya. Dia ini kalau saya dari sisi laki-laki ya, dari pertama kali mendekati Kak Okta gitu ya. Kak Okta ini adalah mangsa. Mangsa untuk rasa yang berbeda gitu loh. Karena kan sama yang di rumah gue udah bosen lah kasarnya itu, apalagi rumah tangga udah lama. Ada Kak Okta nih yang bisa gue deketin dan mau gitu ya. Jadi punya warna yang baru nih. Nah, gue punya warna yang berbeda nih di luar. Dengan dia dalih, gue nggak mau menceraikan istri gue, ya udah pasti dong. Iya. Dia juga tetap mau sama Kak Okta. Disitulah egosnya laki-laki gitu kan ya. Nah di saat udah mendapatkan Kak Okta nih, akhirnya misalnya masalahnya udah cerai nih sama istrinya. Kenapa dia nggak mau nggak mau serumah sama Kak Okta? Itu tadi sih alasannya ya. Karena dia nggak mau jadi masalah juga di keluarganya. Karena ekonominya dia dibantu. Tapi emang bener dia emang lagi susah-susahnya orang. Aku ngeliat. Itu ulahnya sendiri. Iya ulahnya sendiri. Cuman emang itu emang alasan yang tepat. Makanya aku tuh ngerti gitu kan. Makanya oh ya udah deh gitu. Tapi yang saya bingung gini ya, dia bisa berbulan-bulan hilang, 1 bulan ya. Nah itu yang sampai akhirnya jadinya sekarang nih. Aku kalau inget itu, jadi aku males balik lagi sama dia. Aku tuh sekarang kan ini lagi break nih ceritanya. Jadi kalau udah inget itu, udahlah. Itu emang pakai jalur ilfil jadinya. Jadi aku udahlah gitu kan. Jadi kayak gitu. Cuman dia juga nggak, udah aja ngilang nggak kan sempet aku WA kan. Udah tuh habis tuh. Aku kan kalau WA sama dia habis aku kata-katain. Dia tuh begitu nggak pernah mau jawab apa nggak pernah mau, ya udah lo gue ceraiin ini enggak, pokoknya diem aja. Jadinya kan Kak Okta yang digantung. Iya. Tapi kan banyak juga sih yang ngomong ya lo kan cuma nikah siri gitu ya, apalagi model laki nggak jelas begitu lo nih. Kalau misalnya ada yang cocok ya aku juga mikirnya gitu ya. Apa sih nikah siri tuh nggak sah tau. Ya tapi kan kalau dalam agama mah emang sah juga lah, kan itu kan kalau di agama kan disah. Kalau menurut saya sih enggak ya, kecuali memang yang menjadi saksi dan wali adalah keluarga kandung gitu. Tapi kalau sekarang kan modelnya banyak, lu nikah siri lu bayar orang nih buat wali dan saksi. Kalau menurut saya ya itu nggak sah sih ya. Ya nggak tahu juga. Pandangan saya sih nggak tahu ya, pandangan orang atau pandangan dalam sisi agama saya juga nggak terlalu paham. Ya kalau aku kan mikirnya kan yang aku tahu ya. Kalau nikah siri kan emang sah. Dan aku juga waktu itu posisinya emang udah sayang sama dia. Makanya aku mau, bukannya mau nikah siri tuh supaya kita tuh jadi nggak dosa gitu. Enggak sih. Emang aku sayang gitu loh. Jadi karena sayang ya udah yuk nikah yuk gitu. Bukan karena supaya kita nggak ngelakuin biar nggak dosa lah gitu. Gini-gini enggak sih. Gitu kan. Ya emang gue sayang ya udah yuk nikah gitu. Benar nih Kak Okta jadi ditolol-tololin sama dia gitu kan ya. Secara nggak langsung nih
Kak Okta ini udah dibodoh-bodohi gitu loh sama dia gitu loh. Iya. Dipermainkan hidupnya, dipermainkan perasaannya. Mm-mm. Iya. Dan demi lelaki yang nggak jelas gitu loh. Mm-mm. Apalagi sekarang ekonominya dia susah. Iya. Ya kan. Kasarnya dia mungkin buat hidupnya sendiri aja dia bingung. Mm-mm. Boro-boro buat nafkahin Kak Okta. Iya. Iya. Terus dia masih aja seenaknya kayak gitu kelakuannya. Iya. Hello. Terus dia udah susah kayak gini masih pede loh. Masih pede, masih kalau ngomong gitu kan, dengan mempertahankan hubungan ini gitu, masih pokoknya gini. Makanya aku tuh suka ngatain dia, aduh lo tuh playing victim, bukannya playing victim, begini. Ya, 1000 cara lah laki-laki ya dengan alasannya ya. Laki-laki tuh kalau udah nggak bisa dipegang omongannya itu udah nggak bener sih. Iya. Bener, dia nggak bisa jadi panutan. Laki-laki tuh yang dipegang omongannya itu. Iya, jadi ya sekarang aku tuh jadi kayak rada-rada ilfil aja sama dia. Tapi kalau saya tanya nih, apa sih yang bikin Kak Okta tuh jadi susah buat ngelepas dia tuh? Sebetulnya sih kalau mau jujur aku sendiri nggak tahu, soalnya yang adanya di hati. Beneran deh. Ya selain itu juga ya mungkin karena emang ya biar gimana kan kita udah sama dia kan. Itu juga. Tapi yang paling ini mah hati. Di hati. Kalau soal mah siapa aja kan bisa ya. Kalau emang mau gitu ya. Tapi kan emang ini hati aku tuh kadang-kadang suka emang susah sih ya. Ini aja lagi kesel-kesel gini kadang-kadang aku inget dia gitu. Kangen ya. Ada kangennya juga gitu. Cuman kalau aku inget kelakuannya lagi, udahlah. Gitu. Dia kalau lagi main gitu lagi HS tuh ini lama atau bisa berkali-kali sih? Normal aja sih. Normal ya paling lama berkali-kali ya pernah 7 kali sehari. Pernah ya. Pas lagi hot-hotnya. Lagi hot-hotnya itu lagi pertama-tamanya. Tapi udah kesini-sininya sih enggak ya, biasa aja. Biasa aja karena kita tuh emang udah sering ada masalah. Jadi masalah lagi gitu kan. Udah kesini-sininya udah sering banyak ributnya lah. Ya, jadi apa enaknya jalanin hubungan kayak gini ya? Iya, makanya aku juga jadi mikirnya begitu sekarang. Jadi udahlah. Kalau saya lihat nih ya, Kak Okta tuh sebenarnya masih bisa dandan ya. Terus secara look juga kalau emang ada niat mau ketemu lelaki yang dewasa itu masih bisa sih. Banyak yang ngomong gitu, cuman emang akunya tuh ada juga yang ngedeketin gitu kan. Cuman kalau aku sih sekarang lebih ya udahlah yang penting sekarang sama anak-anak kan. Aku mikirnya sih sekarang sama anak-anak kerja sekolah gitu kan, yang penting ngumpul sama anak-anak. Ya kalau seandainya masalah jodoh mah kalau dapet yang baik ya udah, kalau enggak ya udah. Pokoknya yang penting sama anak-anak aja. Aku sekarang mikirnya begitu. Ya. Cuma kan tetap aja ya ini masih mengganggu ya. Iya, soalnya dia ini kan juga belum ngasih keputusan ya. Sebetulnya sih dia nggak ngasih keputusan juga sebetulnya sih nggak masalah ya. Kalau seandainya emang aku mau misalnya jalan lagi sama orang gitu ya, orang dia aja begitu kan. Betul. Cuman ya ini dia nggak ngasih keputusan, emang biasanya begini nih. Dia tiba-tiba datang, tiba-tiba nge-WA lagi gitu. Kalau datang pasti minta begitu tuh. Pasti ya. Pastilah. Waktu yang dulu-dulu mah kalau seandainya begitu, ya akunya juga semangat. Walaupun aku lagi kesal gitu. Cuman emang udah capek, sini-sininya tuh capek. Heran bener deh. Nah, kan udah jalan lama ya. Dari sisi Kak Okta juga kan tadi bilang udah lelah lah, udah capek. Nah, kira-kira nih kalau saya tanya, sampai kapan Kak Okta mau bertahan dengan hubungan yang kayak gini sama dia? Oh, aku juga bingung ya. Kadang aku tuh kalau emang lagi pusing gitu ya, emang gue kadang-kadang ya udahlah, kalau seandainya lo datang ya udah gue ladenin, lo nggak datang ya udah. Udah gitu aja ya. Gitu aja. Jadi karena emang nggak ada jalan keluarnya gitu kan, akunya juga emang belum ada apa sih penggantinya gitu ya. Jadi ya udahlah, kalau seandainya lo datang ya udah gue ladenin, kalau enggak ya udah. Mau minta ngewe ya udah ngewe tuh ya. Udah mau ngewe. Datang ya udah. Terserah lo lah. Terserah lo lah. Udah gitu. capek juga mikirinnya ya. Capek. Jadi udah terserah mau gimana kek.
Cuman ini emang dia belum hubungin nih. Belum. Aku juga nggak mau hubungin dia duluan juga, aku nggak mau. Jadi makanya nggak tahu nih nanti kalau yang sekarang nih masalah ini gimana nih ya. Kayak gitu aja jadinya. Lucu kan? Mumet gak? Mumet asli mumet ya, karena ini udah bukan waktunya lagi main umpet-umpetan gitu kan ya. Nah, yang bikin aku kesel itu, jadi aku tuh ngeliat dia ya. Jadi aku ngeliat dia tuh kayak gak punya prinsip. Jadi aku ngeliat dia, kok laki-laki lo kayak gini sih? Jadi feel begitu gitu kan. Jadi lo sampai udah cerai gitu kan, masih nggak mau, kecuali ya kalau seandainya dia itu ya udah lo, ya udah kita pisah. Itu kan malah lebih enak. Ini mah enggak. Oh, dia mah gue sayang banget sama lo gini. Wah, pokoknya bener-bener nggak mau sampai sekarang. Kecuali kalau dianya sama kita tuh kayak gimana gitu ya, kayak sebel atau gimana, mending. Enggak ya. Ini mah enggak. Makanya gue, ini orang maunya apa sih? Gitu. Pokoknya dia tuh kayak cari muka kalau depan keluarganya tuh. Ya. Jadi keluarganya sama dia juga dibohongin. Ya, paham. Kayak gitu. Bagusnya nggak sampai punya anak nih sama Emang dia. nggak mau. Nggak mau ya. Emang aku nggak mau. Soalnya ya dari cara-caranya dia kan juga kita bisa ini ya, bisa ngelihat gitu. Kesian lah anak. Lagian anak kita kan juga udah sama-sama punya anak, ya udahlah kita gedein anak aja, gedein anak masing-masing gitu ya. Kesian anak lah kalau sampai kita punya anak. Ya, jadi ini hubungannya terlarang terus ya. Kapan dideklarasikan ini hubungan nih, digantung terus. Kayaknya sih enggak deh, nggak mungkin dideklarasikan karena kan keluarganya nggak setuju banget. Dan aku juga nggak mengharapkan. Aduh, soalnya bukan lagi remaja, bukan lagi anak-anak. Iya. Yang harusnya kita memang sudah bisa mengambil keputusan. Dan dia yang aku keselnya, dia kalau ngomong itu nggak jauh dari agama. Kalau ngomong tuh nggak jauh dari agama. Tapi kelakuannya lu nggak menyesuaikan agama gitu. Jadi kadang-kadang suka aku ceplosin begitu. Itu yang akhirnya jadi bikin ribut. Gitu. Aku kan ngomong sama dia tuh kesini-sininya udah ceplos-ceplos aja tuh, saking udah ilfilnya gitu. Nah, bacot loh gitu. Wah, udah bukan bacot lagi, kadang-kadang gua iya, saking udah kita kan udah bertahun-tahun, jadi kayak udah jenuh gitu. Sampai kadang-kadang udah lo sono, wah udah ini deh, udah kasar-kasarin, tetap aja dia masih. Nah itu juga yang kadang-kadang tuh aku mikir, padahal dia tuh sampai udah gue gituin, udah gue maki-maki, aku tuh udah kabur sama dia dicari-cari, udah kesini. Ya maksudnya aku juga kadang mikir begitu ya. Maksudnya ya kalau cowok lain juga mungkin juga udah ngapain lah sama lu, gitu kan. Dia juga kadang ngomong, lu ngapain, rumah tangga gue juga udah hancur, kata dia. Ngapain sih gue ngebelain lu sampai segininya, yang lo ingetin cuma jelek kayak gue doang loh, kata dia gitu. Kena lagi hati ya. Kena lagi ke ini ya, ke trigger lagi ya. Makanya jadi posisinya serba salah. Iya, serba salah ya. Ini nggak tahu nih kalau yang sekarang nih, nggak tahu nanti gimana. Ya. Pusing nih, mumet ya. Kan? Ini rumit juga nih. Apalagi masalahnya. aku yang ngejalanin. Aduh, sama-sama lu si lakinya juga nggak mau bikin statement atau bikin keputusan lah. Kalau lu mau jalan-jalan, enggak gitu ya. Dia mah jalan. Cuman kalau aku lihat nanti maunya gini loh, ya udah. Dia kan kadang-kadang suka ngomong gini. Kamu tuh mau jadi kepala rumah tangga tuh kamu, kata dia. Maksudnya tuh kamu tuh jadi buntut. Dia selalu ngomong gitu. Jadi kayaknya maunya dia nih udah, apa yang dia atur nih udah, lu duduk aja di manis gitu kan. Lo ikutin aja Ikutin deh. aja. Cuma kan aku nggak bisa begitu. Kadang aku ngomel, begini. Cuma kalau yang itu kan karena aku udah lihat udah keterlaluan banget lah, sampai 5 bulan gitu kan. 5 bulan. Iya, sampai 5 bulan gitu. Emang di situ tuh emang kita ribut kan, lagi ribut. Terus dia sih alasannya karena lagi ribut, kesel gini-gini gitu kan. Cuman maksud aku nggak pantas lah lo jadi suami kayak gitu kan. Apa-apa aku cari sendiri.
bayar kontrakan ini itu semua aku cari sendiri. Kemana cari kerjanya? Kerja lah, aku kerja. Kerja gitu ya. Pokoknya dia tiba-tiba datang, ntar tahu-tahu ngilang. Ntar dia ada masalah sama keluarganya, dia kan selalu ribut sama ibunya nih. Jadi hidupnya dia tuh emang dibayang-bayangin sama keluarganya aja. Makanya aku tuh, lu tuh nggak punya prinsip gitu ya. Maksudnya lu mau sama gue. Maksudnya udah lu hadepin keluarga lu sama gue. Lu kalau emang nggak mau ya udah, balik lagi. Nggak mau. Ini sih nggak bakalan selesai sih sampai kapanpun ya. Gitu ya. Karena dianya juga nggak berani ambil sikap. Iya. Gitu. Nah, tinggal gimana Kak Oktanya nih. Kalau misalnya Kak Okta mau ngambil prinsip, berani ngambil keputusan, ya udahlah. Gitu, nggak usah lagi kena pengaruh dia nih. Toh apa-apa juga kerjain sendiri, nyari uang sendiri. Memang. Nggak ada lagi hubungan sama dia. Misalnya nih dia playing victim lagi. Gue udah begini, tangga gue udah terlanjur rusak demi ngebelain lo. Terus sampai sekarang apa buktinya lo ngebelain gue? Lu seriusin gue? Enggak. Tetap aja lo nggak ada perubahan dari dulu. Kita tetap backstreet juga. Nggak ada nih. Itu cuma alasan lo doang ngebelain gue. Itu kan sebenarnya bisa aja sih, banyak lah ya. Tapi itu omongan itu udah aku sampein ke dia. Tetap aja. Akan banyak kata-kata seperti itu kalau lagi ribut ya. Dan dia selalu punya jawaban. Begini. Ya. Gitu. Jadi ya saya ambil keputusan bahwa dia bukanlah laki-laki yang baik dan laki-laki yang gitu tepat. Ya. Ya, saya udah bikin statement kayak gitu. Dia cuma mau enaknya doang. Iya, makanya aku juga jadi akhirnya sekarang udahlah. Gitu, apalagi kan anak-anak juga udah besar. Iya. Aku jadi sekarang udah. Misalnya aku nggak ketemu sama yang cocok juga ya udah, sama anak-anak aja, santai nikmatin hidup. Betul, nikmatin hidup, ya kan. Perbanyak ibadah lah. Iya. Olahraga biar badannya makin bagus. Iya, Kak Okta badannya langsing loh. Masa sih? Iya. Orang gede gini. Langsing loh. Beneran. Kalau dibarengin sama olahraga ya, itu. Olahraga apa nih? Apa aja Kak, misalnya ngangkat beban, kan banyak tuh di sosmed tuh ngangkat beban biar badannya bagus lagi. Iya. Itu Kak. Sambil olahraga. Jadi kita menghadapi hidup tuh dengan memperbaiki diri gitu loh. Ngadapin masalah dengan kita memperbaiki diri, memperbaiki badan, ya kan? Memperbaiki mental. Emang gitu. Karena kalau kita olahraga tuh kadang-kadang pikiran stres tuh hilang tuh. Kalau aku sih gini loh, aku sekarang ngejalanin pagi-pagi tuh aku udah kerja, kan pulang kerja, sholat, betul. Terus ngumpul sama anak-anak, betul. Terus main sama temen, udah gitu aja. Betul. Udah capek sama kerja juga. Jadi udah pokoknya pikiran aku mah anak-anak sama cari uang aja. Udah gitu aja. Jadi ya udahlah. Sama dia juga kayaknya udah kelamaan juga ya, nggak beres-beres gitu kan. Jadi udahlah. Cuman emang kadang-kadang emang bego. Tiba-tiba dia datang ini lagi gitu. Jadi lupa lagi sama masalah ya. Heran. Lupa lagi dengan yang diributkan gitu ya. Ulah. Saya juga bingung kan, makanya gimana nih? Ya oke lah Kak Okta ya, tapi ya saya harapkan semoga ya segera ketemu jalan keluarnya lah ya. Amin. Nggak terus-terusan pusing kayak gini gitu. Tapi ya apa yang Kak Okta jalanin sih sudah bener nih, menyibukkan diri dengan pekerjaan ya, terus ya melakukan sholat, kita ibadah ya, minta petunjuk sama Allah, tetap jalanin hari-hari dengan waktu bersama anak-anak, itu udah bagus sih. Aku sekarang udah nggak stres lagi. Kalau dulu kan kalau dia ngilang tuh, dia lagi ngapain nih, dia gimana nih, enggak. Kalau sekarang udah aja enjoy kerja sama anak-anak, di rumah ngumpul gitu aja. Kita stres juga belum tentu dia mikirin kok. Iya, makanya. Kita nggak tahu nih dia lagi ngapain di luar. Kita nggak tahu juga ternyata dia udah punya istri-istri juga. Nggak tahu kan? Emang kan. Iya, bener banget itu. Di saat dia lagi bosen, dia balik lagi ke kita. Iya.
intinya gitu loh, banyak hal yang kita nggak tahu nih tentang dia nih. Jadi jangan juga kita mau dipermainkan gitulah. Perasaan sih yang penting ya, karena kan harus sama mental loh. Iya. Iya kan, kita udah nggak muda lagi nih. Aduh, sehat-sehat deh mental kita sekarang ngadepin masa tua. Iya, apalagi kan aku juga emang udah agak-agak ilfil sama dia kan, udah terlalu sering banyak masalah, jadi udahlah, Iya. capek. Mudah-mudahan membaik aja sih ya Kak Okta ke depannya ya. Iya, Terima kasih nih udah mau berbagi cerita sama kita, meskipun saya nggak bisa ngasih jalan keluar. Karena ya memang kalau udah masalah hati itu udah, saya mau ngomong A sampai Z pun nggak akan berguna. Emang ini emang masalah hati sih, Iya. masalah hati. Kasarnya ya, cinta tuh bikin bego ya. Emang Begitu. itu makanya aku pesen jangan bego-bego amat lah. Jadi cewek, contohnya nih emang bego. Sampai ibunya tuh pernah ngomong, lu tuh nikah sama dia ntar kalau lu kere lu ditinggalin. Ini anaknya aja sampai kere-kerenya orang loh. Enggak, aku nggak tinggalin. Emang aku tuh sama dia ya emang sayang gitu kan. Mungkin emang karena masalahnya di dia aja sih nih. Masalahnya di dia, nggak punya pendirian. Ya itulah, mudah-mudahan sih membaik ya Kak Okta ya. Iya. Ya, semoga anak-anaknya juga jadi orang yang sukses. Amin. Jadi bisa bahagiain Kak Okta juga nih, Iya, sebagai amin. orang tuanya gitu ya. Iya. Oke, sebelum kita tutup podcastnya, mungkin Kak Okta ada pesan-pesan buat teman-teman, silakan. Ya pesan-pesannya kita emang jangan jangan bego lah jadi perempuan ya. Kita harus punya prinsip. Karena aku emang telat mikirnya nih. Ya. Setelah kesini-sini nih aku baru, ternyata begini gitu kan. Jadi emang kita tuh kalau jadi perempuan emang harus mandiri, kita harus punya prinsip gitu kan. Betul. Kayak gitu. Sebetulnya sih hikmahnya banyak. Aku jadi kita harus begini. Banyak hikmahnya juga sih. Oke. Ya, mudah-mudahan ya Kak Okta segera diberi kesadaran. Udah sadar kali. Udah ya. Oke Kak Okta, terima kasih banyak ya udah mau berbagi cerita. Buat teman-teman juga nih yang mau hadir dan duduk di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47 683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Okta, terima kasih banyak Ya, sama-sama. Pokoknya kebahagiaan lah buat Kak Okta lah setelah pulang dari sini ya. Amin. Sukses terus dan sehat selalu Kak Okta. Ya. Jangan lupa olahraga. Ya. Oke. Oke. Sampai jumpa.